Saudara, hingga saat ini pemerintahan Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Herman Deru Mawardi Yahya terus maju dan berkembang. Sejauh mana kemajuan dan capaian apa saja di pemerintahan Herman Deru dan Mawardi? Kita akan bahas lebih lanjut bersama ahli kebijakan sosial dan pembangunan, Bapak Adrian Saptawan yang telah terhubung bersama kami. Selamat petang, Pak Adrian. Baik, selamat petang, Pak Adrian. Ya, selamat petang. Ya, Pak Adrian, 4 tahun kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi. Menurut penilaian Pak Adrian, bagaimana dengan capaian Sumsel maju untuk semua, Pak? Ya, saya rasa cukup baik ya, terutama dilihat dari kemiskinan ya, angka kemiskinan kita itu berkurang ya. Jadi dari tadi kita nomor 16 ya, kalau nggak salah ya. Sekarang sudah sudah nomor 14 ya, sudah naik ya. Jadi artinya itu tingkat kemiskinan kita itu berkurang sebagaimana ada berapa, meskipun catatan kita adalah pada 2 tahun terakhir ini memang dengan ada pandemi ini ya, semuanya anggaran di ini terbatas sekali. Nah, akibatnya memang pembangunan sedikit agak ini ya tersendat ya. Namun kalau kita lihat dari sudut bagaimana ekonomi itu tumbuh di Sumatera Selatan, bisa kita lihat bahwa dengan adanya peningkatan jumlah orang yang tidak miskin lagi, atau dengan kata lain kemiskinan itu berkurang, itu sudah menandakan bahwa kemampuan ekonomi dari masyarakat itu sudah meningkat ya, mulai meningkat. Nah, dengan demikian maka dalam waktu 2 tahun terakhir ini ya, walaupun dari artinya separuh perjalanan dari periode mereka ini ya agak berat ya, tapi mereka bisa lakukan. Nah, kemudian jangan lupa juga gubernur itu kan levelnya pada koordinasi pembangunan ya. Kita lihat juga pembangunan dilakukan bekerjasama dengan pemerintah pusat itu cukup baik. Terlihat bahwa banyak jalan-jalan, terutama jalan-jalan tol, jalan-jalan lintas itu mulai lebih rapi ya, lebih baik sekarang ya, kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, itu yang saya lihat ya, ada dua hal itu yang paling menonjol ya dari selama mereka. Nah, kemudian juga ada juga satu hal lagi dari sosial politiknya ya. Sumatera Selatan termasuk wilayah yang aman ya, wilayah yang aman, gejolak masih terbatas, gejolak seperti demonstrasi itu hal-hal yang lumrah ya, bisa dihadapi dengan baik. Nah, kemudian juga masyarakat tidak terjadi kegelisahan yang tinggi meskipun selama 2 tahun kita terbekap oleh pandemi ini ya, sehingga mobilitas terbatas. Namun itu bisa dikontrol dengan baik ya, dengan kepemimpinan Pak Herman Deru bersama-sama dengan pimpinan Musbidah kita di Sumatera Selatan. Itu yang saya lihat yang menonjol, bagus sekali. Baik Bapak, sejauh ini apa saja yang masih menjadi PR pemerintahan Gubernur Herman Deru dan Mawardi Yahya dalam Provinsi Sumatera Selatan ini di sisa masa jabatan saat ini? Masalah yang besar, sebagaimana ini juga dihadapi dunia, yaitu masalah daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya harga sembako ya, termasuk BBM, itu daya beli masyarakat itu agak tertekan. Ya, meskipun kita tahu juga bukan Sumatera Selatan saja, tapi seluruh Indonesia ya. Nah, namun yang perlu diperhatikan itu adalah peningkatan dari sumber daya alam masyarakat Sumatera Selatan, seperti karet, sawit. Nah, itu dalam keadaan yang cukup berat. Memang kalau dibandingkan tempat lain kita agak lumayan ya. Nah, ini mungkin yang diperlukan sebagaimana janji kampanye beliau dulu, yaitu bagaimana untuk menggerakkan BUMD ya, untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat, seperti dulu rencana pabrik pengolahan karet gitu ya. Jadi yang dilempar ke luar Sumatera Selatan itu bukan saja bahan mentah, tapi bahan paling tidak setengah jadi gitu ya. Nah, itu yang diharapkan Pak Herman. Memang ya dia tertekan oleh ini tadi, tertekan oleh pertumbuhan ekonomi kita yang ini ya, yang krisis ya selama ini dunia ini. Jadi di sana. Jadi tantangannya di sana. Bahwa ini meskipun tekanan ini cukup berat ya, dan saya lihat cukup sukses sebenarnya ya, meskipun tidak terlalu ini ya, tidak terlalu lompatannya tinggi di ekonomi ya, tapi masyarakat kita masih bisa mencukupi sembako mereka. Dan ada berapa operasi-operasi pasar yang Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pemkab masing-masing ya, itu cukup berhasil ya untuk membantu dan mensubsidi sehingga daya beli masyarakat itu bisa masih terkendali gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adrian Saptawan telah bergabung bersama kami di Sumatera Selatan hari ini, Pak. Baik, makasih kembali. Selamat petang dan salam sehat, Pak Adrian. Ya, makasih kembali. Kini kita beralih ke informasi berikutnya.